Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari kelas TP1 dengan NIM 10156123026. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester UTS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan secara ringkas dan mendalam. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Jadi sejarah menurut bahasa, kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Dalam konteks bahasa, ini melambangkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat manusia atau peradaban dunia mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial sebelum Islam, sistem kesukuan yang sangat kuat dengan loyalitas tinggi kepada kabilah masing-masing, dan juga mayoritas masyarakat Arab hidup nomaden atau berpindah-pindah sebagai pedagang, peternak, ataupun pengembala. Dan kejahatan sosial seperti perjudian, pembunuhan anak perempuan, dan perbudakan lazim terjadi. Adapun kondisi politik sebelum Islam, yaitu tidak ada pemerintahan yang terpusat. Masyarakat Arab mengelompok dalam suku-suku yang dipimpin oleh kepala suku. Perpecahan antar suku sering terjadi karena perebutan kekuasaan wilayah atau sumber daya. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada bidang administrasi dan pemerintahan, pembentukan sistem administrasi negara yang terstruktur seperti pencatatan pajak dan sistem diwan atau lembaga keuangan, dan penunjukan gubernur untuk wilayah-wilayah yang ditaklukkan seperti Mesir, Persia, dan Syam. Nah, pada kemajuan militer itu penaklukan besar-besaran wilayah kekuasaan Bizantium dan Persia seperti Damaskus, Yerusalem, dan Mesir, dan penyebaran Islam ke berbagai wilayah baru dengan damai melalui perang. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Adapun penyebab utama dari perang Siffin ini yaitu perselisihan politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini menuntut agar pembunuh Khalifah Utsman bin Affan segera diadili, tetapi Ali dianggap lambat menangani kasus tersebut. Adapun konteks sejarah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadi gejolak politik yang membuat umat Islam terpecah. Muawiyah yang memiliki basis kekuatan di Syam menolak berbaiat kepada Ali sebagai khalifah. Dan perang Siffin ini terjadi pada tahun 657 Masehi di tepi sungai Efrat. Diakhiri dengan arbitrase tahkim, tetapi hasilnya memperuncing perpecahan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Dan pertanyaan terakhir yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Adapun kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus, yaitu kekuasaan lebih bersifat sentralistik dengan fokus pada perluasan wilayah Islam. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan bercorak Arabisasi sehingga kelompok non-Arab kurang mendapatkan tempat. Kemudian yang ketiga, fokus pada pembangunan fisik seperti masjid, jalan, dan irigasi. Misalnya pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus. Dan kebijakan politik masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, yaitu kekuasaan lebih bersifat desentralisasi
dengan melibatkan wilayah otonom. Kemudian yang kedua, kebijakan lebih inklusif terhadap non-Arab seperti Persia dan Mawali. Dan terakhir, fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Contohnya, pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.